lagi sama aku Wanda Rezenti. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang sistem operasi Android. Yang pertama, aku bakal ngebahas tentang definisi Android. Android merupakan sebuah sistem operasi yang dirancang oleh perusahaan Google dengan basis kernel Linux dan juga berbagai perangkat lunak seperti open source dan lainnya. Ponsel yang menggunakan sistem Android dapat digunakan untuk perangkat dengan layar sentuh seperti smartphone dan komputer tablet. Perkembangan Android. Yang pertama ada Astro 1.0. Versi pertama Android dirilis 23 September 2008. Awalnya versi ini akan dinamai Astro, namun karena hak cipta penamaan, pihak Android tidak menggunakan nama ini secara komersial. 2. Bender 1.1. Versi Bender dirilis 9 Februari 2009. Memiliki masalah sama seperti versi 1.0, yakni hak penamaan merek. 3. Cupcake, versi ketiga Android dirilis 27 April 2009. Di versi ini barulah secara komersil Android muncul dengan nama pencuci mulut. 4. Donut 1.6. Versi yang dirilis 15 September 2009 ini memiliki peningkatan pada fitur pencarian dan UI yang lebih user-friendly. 5. Eclair. Eclair dirilis pada 26 Oktober 2009. Dari versi inilah sampai sekarang kita mengenal fitur navigasi di Google Maps. 6. Froyo. Froyo atau disingkat dengan Frozen Yogurt merupakan versi Android yang dirilis pada 20 Mei 2010. Salah satu fiturnya yaitu kunci PIN pada ponsel. 7. Gingerbread. Versi ini dirilis pada 6 Desember 2010. Dalam versi ini, pembaruan lebih banyak dari sisi hiburan, mulai dari dukungan format video, dan yang paling fenomenal adalah dukungan kamera depan pada ponsel yang membawa transfoto selfie. 8. Honeycomb. Honeycomb diluncurkan pada 22 Februari 2011. Versi ini diluncurkan untuk penggunaan OS Android pada tablet. Versi ini mendukung multiprosesor dan akselerasi hardware untuk grafis seperti virtual buttons. 9. Ice Cream Sandwich. Ice Cream Sandwich diluncurkan 19 Oktober 2011. Fitur yang ada di versi tablet dimasukkan ke dalam ICS 4.0, termasuk juga dengan penambahan fitur baru seperti Fast Unlock, aplikasi email, dan rekap penggunaan data internet. 10. Jelly Bean. Di tahun 2012, Android mengeluarkan versi Jelly Bean. Lewat versi Jelly Bean, Google Now mulai diperkenalkan. Dia berfungsi untuk voice assistant untuk berbagai keperluan secara cepat. Pada versi 4.2 terdapat fitur Photo Spare untuk panorama, Daydream sebagai screen saver, Power Control, dan sebagainya. Sedangkan versi 4.3 adalah pemutakhiran dari versi sebelumnya. 11. KitKat. Versi KitKat diluncurkan 31 Oktober 2013. Versi yang sebelumnya bernama Keyline Pay ini membawa peningkatan signifikan dalam hal user experience. Versi KitKat optimal berjalan pada kapasitas penyimpanan yang lebih besar dari versi Android sebelumnya. Disarankan perangkat harus memiliki minimal RAM 512 MB. 12. Lollipop. Versi Lollipop launching 12 November 2014 dan tersedia resmi melalui over-the-air. Perubahan yang paling menonjol dalam versi ini adalah user interface yang didesain ulang dan dibangun dengan material design. 13. Marshmallow. Versi Marshmallow muncul di 5 Oktober 2015 dengan memperkenalkan beberapa fitur canggih, di antaranya adalah search bar, perizinan aplikasi, dan juga sensor sidik jari. 14. Nugget. Versi Nugget menampilkan perubahan besar untuk Android. Fitur-fitur terbaru yang hadir di antaranya adalah multi-window yang memungkinkan pengguna menggunakan dua aplikasi secara bersamaan. 15. Oreo. Oreo dirilis pada 21 Agustus 2017 dengan menambah lebih banyak fitur multitasking dan perombakan bagian notifikasi. Penggunaan bisa mengatur mana saja notifikasi yang ingin ditampilkan. 16. Pi. Android versi 9 yang dinamai Pi diluncurkan pada 6 Agustus 2018. Dilansir dari Kompas, setidaknya ada beberapa fitur yang ditambah dari versi sebelumnya, di antaranya adalah Smart Replay dari notifikasi, berbasis gestur, adaptif baterai, digital well-being, dan lain-lain. 17. Android. Versi Android terbaru adalah Android 10. Ia tidak lagi menggunakan nama dessert atau makanan penutup seperti versi A sampai B sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan Android. Yang pertama, Android merupakan sistem operasi open source.
yaitu siapa saja bisa menggunakannya secara gratis. Yang kedua, harganya beragam. Ada yang terbilang cukup terjangkau, ada pula yang memiliki harga jual yang tinggi. Sehingga smartphone Android bisa menjangkau semua kalangan. Ketiga, memiliki banyak dukungan aplikasi. Hal ini juga tidak lepas dari sifat Android yang merupakan sistem operasi open source. 4. Mudah dimodifikasi. Banyak komponen yang bisa kita atur ulang atau dimodifikasi, mulai dari ROM hingga custom overlock pada sistem operasi. Kekurangan Android. Yang pertama, kerja sistemnya cukup berat. Hal ini menyebabkan banyak memori yang dibutuhkan baik RAM maupun ROM. Kedua, hasil modifikasi sering menyebabkan sistem kerja tidak stabil dan kurang optimal. Ketiga, kurang responsif jika disandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Hal ini terjadi karena kapasitas penyimpanan RAM dan kecepatan prosesor yang digunakan rendah. Okay, thank you for watching and bye-bye.